Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Sedikitnya 49 calon jemaah umroh asal Aceh Tengah ditelantarkan sebuah agen perjalanan di terminal kedatangan Kuala Namu, Medan hingga kelaparan. Sejumlah prajurit Kodam Iskandar Muda mengikuti apel pengamanan pemilu guna mengantisipasi potensi gangguan saat Pesta Demokrasi 2024. Absen pada pemeriksaan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya, Firly menghadiri acara roadshow Bus KPK di Aceh. Hujan deras yang mengguyur Aceh Singkil selama beberapa hari terakhir menyebabkan 14 desa di Kecamatan Singkil terendam. Ratusan rumah warga dan fasilitas umum terendam setelah 2 sungai di daerah itu meluap sejak Minggu pagi. Derasnya hujan menyebabkan debit air Sungai Laye Cinendang dan Sungai Laye Soraya meningkat hingga meluap ke permukiman dan merendam rumah warga. Seorang anak buah kapal ABK tanker terjatuh dari buritan kapal setinggi 7 meter hingga menderita patah tulang. Akibatnya korban harus dievakuasi tim SAR gabungan Banda Aceh ke rumah sakit. ABK tanker MV Daisung 011 mengalami kecelakaan kerja dalam pelayaran dari Singapura menuju India. Asuhan Ucu 51 tahun mengalami patah tulang pinggang hingga harus cepat mendapat pertolongan. Banjir menggenangi 14 desa di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil hingga Senin siang belum surut. Bahkan akses 2 desa yang tergenang banjir terisolir atau hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi mulai setengah hingga 1,5 meter. Sementara kawasan yang masih terendam lainnya antara lain Desa Ujung Bawang, Rantau Gedang, Teluk Ambon, dan Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil. Korban banjir Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia hanya bisa menggunakan perahu untuk keluar masuk permukiman. Maraknya alat peraga kampanye, APK Parpol dan caleg peserta pemilu 2024 di sejumlah wilayah mendorong Panwasli bertindak. Komisioner Panwasli Aceh Barat Daya memperingatkan peserta pemilu untuk menertibkan APK sebelum tanggal 8 November 2023 jika tidak ingin disita petugas. Peringatan keras ini disampaikan Komisioner Panwasli menyusul maraknya APK peserta dipasang di tempat terlarang. Bahkan APK dipasang sembarangan dan tidak beraturan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Para korban banjir Aceh Singkil berebut makanan yang disediakan dapur umum. Mereka khawatir tidak kebagian makanan lantaran pasokan logistik masih kurang dibanding kebutuhan. Korban banjir yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa menyerbu dapur umum sekadar ingin mendapatkan makan siang. Sepiring nasi dan 1 porsi mie instan sangat bernilai bagi ribuan jiwa korban banjir yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Singkil. Keberadaan dapur lapangan di satu sisi sangat membantu para korban banjir. Namun dapur lapangan sebagai penyedia logistik dapur umum belum mencukupi kebutuhan makanan korban bencana alam banjir. Sejumlah rokok ilegal disita petugas gabungan Bea dan Cukai bersama Satpol PP dalam razia di toko grosir dan eceran Kota Lok Semawe.
Rokok tanpa pita cukai ini disita lantaran dijual secara ilegal sehingga merugikan negara. Rokok tanpa pita cukai didapati petugas dijual di sejumlah warung grosir dan eceran. Padahal rokok selundupan tersebut sudah dilarang untuk dijual. Razia yang digelar hingga ke kecamatan ini untuk menekan maraknya penjualan rokok tanpa cukai di daerah itu. Banjir yang tak kunjung surut bukan saja merendam permukiman warga Aceh Singkil, tapi juga fasilitas umum termasuk sekolah. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan lantaran banjir masih menggenangi pekarangan dan ruang kelas serta kantor Dewan Guru. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Singkil lumpuh selama sepekan. Apalagi banjir yang merendam 14 desa ini merupakan banjir lanjutan yang terjadi sejak 15 Oktober 2023 lalu. Penderitaan yang dialami rakyat Palestina akibat perang juga menggugah nelayan Aceh Besar dan Banda Aceh. Nelayan Kecamatan Pulau Aceh menyumbangkan hasil penjualan ikan yang digelar di kawasan Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh. Nelayan Pulau Aceh menyerahkan semua ikan tangkapan kepada komunitas Aceh Spearfishing Club untuk dijual. Sebanyak 3 ton ikan tangkapan komunitas penombak ikan dijual dan seluruh hasil penjualan disumbangkan kepada warga Palestina. Ketua KPK Firly Bahuri didampingi Sekda Prof Aceh Bustami Hamzah secara resmi melepas pawai Bus KPK yang melaksanakan roadshow Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman kantor Gubernur Aceh. Padahal hari yang sama Firly Bahuri dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Roadshow Bus KPK sebagai bagian upaya pencegahan korupsi Indonesia termasuk di Aceh. Kegiatan anti korupsi di Aceh diharapkan berdampak positif bagi penyelenggara negara sebagai upaya bersama memberantas korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, kehadiran Bus KPK itu membawa semangat untuk anak bangsa bahwa korupsi adalah musuh bersama. Tanpa peran seluruh anak bangsa, maka pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan. Firly menolak menjawab pertanyaan media dan menampik kesan kunjungan ke Aceh sebagai upaya menghindari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Apa lebih memilih ke Aceh daripada panggilan dari Polda Metro Jaya kemarin? Saya melaksanakan tugas saya sebagai Ketua KPK. Anda harus paham bahwa Ketua KPK itu bertanggung jawab penuh, penanggung jawab tertinggi terkait dengan pelaksanaan tugas KPK. Baik itu melaksanakan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan sanksi yang beratas korupsi dan pelayanan publik. Kita juga melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara dan kita juga melakukan supervisi. Anda mungkin mengikuti kegiatan saya di sini, bukan jalan-jalan. Hari puncak, hari peringatan anti korupsi sedunia kita laksanakan di Jakarta. Jadi tidak ada cara kata menghindar ataupun tidak ada. Saya akan hadapi semua, ya. Roadshow Bus KPK RI di Aceh hingga tanggal 12 November 2023. Dalam roadshow Bus KPK, berbagai kegiatan digelar seperti pentas seni anti korupsi dan sosialisasi korupsi untuk pelajar. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.